Melihat masa lalu. Melihat masa kini. Kak, akhirnya kamu bangun. Aku pikir bahkan kamu sudah tidak mau Ling Er lagi. Kak baru saja menerima pemberitahuan kritis. Kamu benar-benar bangun. Ini. Apa yang terjadi ini? Apakah ini adalah semua yang terlihat barusan? Bukan mimpi. Mataku bisa melihat segala sesuatu dengan mata kananku. Bro, apa yang terjadi padamu? Ada yang tidak nyaman. Jangan bicara sendiri, bro. Mata kananku sekarang bisa melihat melalui. Apakah mata kiriku juga bisa melihat masa lalu? Bro, mata kiriku bisa mengamati masa lalu segala sesuatu. Mata kananku bisa menyelami masa kini segala sesuatu. Adik, kita berdua akan menjadi orang sukses. Bro, nanti aku akan membawamu meraih kekayaan besar. Hidup dengan baik. Kak, ada apa denganmu? Kenapa membuat Ling Er takut? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Mata kananku ternyata bisa melihat segalanya. Aku ingat ada orang yang mengadakan judi jalanan di bawah jembatan. Siang ini aku akan ke sana untuk mendapatkan uang pertama. Taruhannya sudah ditentukan. Yang ingin menang, cepat taruh semua pada angka 4. Hari ini harus bertaruh kecil. Ayo, 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 ayo. Terima kasih, bos. Aduh, ini benar-benar aneh. Terima kasih, bos. Ini juga bisa menang. Kakak sudah lama melihat tapi tidak bertaruh, takut kalah ya? Di saku saya hanya ada 10 yuan, bisa main. Taruhan tidak terbatas. Hati-hati bangkrut. Ayah meninggal karena judi. Hari ini saya akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Agar kalian yang menjadi racun masyarakat tidak memiliki tempat lagi. Saya melempar 3 dadu. Jika ditumpuk, itu adalah 36. Kombinasi yang bagus, adik. Cepat buka, buka, buka. Buka saja. Dia bilang itu sangat tidak masuk akal. Apakah bisa menang? Iya. Polisi datang. Gadis, berani bertaruh, harus menerima konsekuensi. Kamu bilang terserah aku. Kamu mau melakukan apa? Jangan mendekat untuk bertaruh. Kalau menang, biarkan gadis itu membawamu pulang. Apa kamu masih punya muka? Aturan itu kamu yang buat sendiri. Dan kamu juga yang kalah. Aku melihat masa lalu dengan mata kiri. Mengetahui alasan sebenarnya dia datang untuk berjudi di tempat liar. Ini untuk menghasilkan uang demi menyelamatkan ayah. Dia adalah orang yang sangat berbakti. Aku tidak bisa membiarkannya tersesat. Melakukan perbuatan baik. Tapi aku tahu. Dengan jalan seorang dokter Dewa Bintang 2, bisa menghidupkan kembali. Besar. Aduh. Aduh, ya Tuhan. Ya, hitunglah aku sudah terkena 6 kebenaran. Sungguh luar biasa. Seandainya tadi aku ikut dia. Tidak ada keberuntungan. Aduh, baru bermain sebentar saja. 10.000 bisa jadi puluhan ribu, sangat menyenangkan. Ayo, ambil yang besar. Satu taruhan untuk menentukan pemenang, berani tidak? Kamu mau bertaruh bagaimana? Kalau kamu kalah, semua uang dan pakaianmu harus memberiku, pulang telanjang, HM. Kalau kamu yang kalah bagaimana? Terserah kamu mau urus seperti apa. Bisa menumpuk 3 angka 6. Jadi ini bisa disebut angka 6 kecil. Atau bisa disebut angka 18 besar. Ada sesuatu yang menarik. Tapi aku bisa melihat melalui. Aku menumpuk 3 buah persik menjadi 3 angka 6, bos. Aku melakukan amal malah membuka skill kedua. Mendapatkan ilmu ajaib yang bisa menghidupkan orang mati dan mengubah tulang menjadi daging putih. Baiklah, aku akan berikan padamu. Nona. Kamu mau apa? Bukankah dia tidak melihat fenomena bintang tadi? Ran, kamu lagi bikin masalah lagi. Ayah, dia yang memulai menyakiti aku. Aku jelas-jelas menyingkirkannya. Tapi dia malah mengejar lagi. Kalau salah anak perempuanku, anak muda. Aku minta maaf atas nama dia. Tapi jika kamu serakah akan kecantikan. Dan berniat jahat terhadap putri saya. Ayah saya ini bukan orang yang mudah diperlakukan sembarangan. Peraturan di tempat judi pinggir jalan ini. Kalau dia kalah, dia harus membawa saya pulang. Kamu bilang siapa yang benar dan siapa yang salah. Apa aku sudah bilang berapa kali? Jangan sentuh lagi. Judi. Kamu sudah kecanduan. Pembuluh jantung tersumbat. Otot kaki juga dipatahkan. Dalam 2 bulan kamu pasti akan mati. Kamu bisa langsung melihat bahwa aku keracunan. Tuan bisa menyembuhkan secara medis. Aku bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Kamu dokter, kan? Aku bisa langsung tahu bahwa ayahmu keracunan. Tapi itu tidak berarti aku adalah dokter.
Lagi pula, aku rasa kalian berdua juga tidak terlalu menyambutku. Asalkan kamu bisa menyelamatkan ayahku, aku akan berikan semuanya padamu. Ham. Bukan ini yang aku mau. Lalu apa yang kamu inginkan? Kisah tentang Kuentian, Raja dari Seribu Raja. Dulu kamu juga pernah bekerja untuk Zhao Xihai. Aku rasa kamu pasti tahu banyak rahasia tentang dia. Kamu tahu dari mana? Tentu saja, aku baru saja menggunakan umpan untuk menguji kamu. Kalau begitu, kamu tidak perlu tahu. Jadi, kamu ingin Zhao Xihai membuatku kehilangan segalanya. Kejahatan yang sudah terlalu banyak. Aku sebenarnya bisa membiarkanmu hidup. Tapi aku ingin dia. Baiklah, asalkan kamu bisa menyelamatkanku. Semua informasi hitamnya dan kemampuanku akan aku serahkan padamu. Zhao Xihai. Meminjam uang dengan bunga tinggi membuat banyak orang bangkrut dan kehilangan nyawa. Aku ingin lihat, apakah saat tua nanti kamu masih akan meminjam uang dengan bunga tinggi. Hei, kamu sudah diobati semalaman. Apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkan ayahku? Kalau begitu, kita sebaiknya pergi ke rumah sakit saja. Aku punya warisan dokter suci. Bahkan orang mati pun bisa disembuhkan olehnya. Apalagi hanya keracunan. Rumah sakit sama sekali tidak bisa mendeteksi bahwa ayahmu keracunan. Jangan harap bisa menyembuhkanmu lagi. Ayah, jangan ganggu saya. Nak, ini pertama kalinya kamu menyuntik, ya? Tanganmu agak kaku, ya? Wow. Titik akupuntur ini bagus. Jangan bicara. Sekarang racun ini ada di samping jantungmu. Saya menyuntik untuk menyumbat jalur yang ingin dia lalui. Ayah, ada apa? Ayah, jangan menakutiku. Kau gila? Kau membuat ayahku terkejut sampai mati. Aku justru menyelamatkannya. Kenapa teriak? Ran. Jangan bersikap tidak sopan kepada Tuan Li. Racun sudah aku keluarkan 70%. Tapi tubuhmu terlalu lemah. Selama waktu ini, pergilah ke klinik TCM untuk mendapatkan beberapa ramuan untuk mengatur tubuhmu. Setelah sebulan mengatur, aku akan membantumu lagi. Keluarkan semua racun lainnya juga. Pemuda, kamu benar-benar hebat. Aku merasa jauh lebih lega. Sangat bagus, kan? Ini adalah harta waris seumur hidupku. Ini adalah catatan trik sulap. Dan bukti yang kamu minta. Zhao Xihai yang mengkhianati dan meninggalkan. Tidak hanya mencuri uangku. Dia bahkan meracuni saya. Menggunakan putri saya sebagai sandera. Menghalangi saya untuk mengungkap rahasianya. Teman kecil, tolong bantu saya memenangkan pertandingan ini. Ini adalah permainan antara saya dan dia. Saya pasti akan menang. Memberikan keadilan untuk ayah saya. Memberikan cahaya bagi dunia. Dengan alasan apa saya ditangkap? Zhao Xihai. Dokumen ini adalah bukti kuat bahwa kamu mengendalikan pinjaman ilegal bawah tanah. Organisasi pemerasan kekerasan dan perjudian ilegal. Polisi juga. Menyiksanya dengan racun untuk memaksa orang. Mempekerjakan preman secara ilegal untuk menagih hutang. Semua ini adalah apa yang saya saksikan sendiri. Gambarnya sangat jelas. Waktu kejadian. Saksi dan barang bukti cukup untuk membuka kasus. Li Feng, kamu anak nakal. Apakah kamu menuduhku menaruh kesalahan padaku? Bukankah kamu bilang tidak ada yang menyentuhnya lagi? Sekarang kamu tidak bisa bergerak lagi. Zhao Xihai, kamu diduga terlibat dalam organisasi pinjaman ilegal, penahanan ilegal, dan penganiayaan dengan niat jahat. Kami resmi menangkapmu. Kalian semua tidak punya bukti. Pengacara yang saya sewa akan membuat kalian semua berlutut. Kami telah menyerahkan bukti ke pengadilan. Putusan pengadilan akan segera keluar. Kamu siap untuk diadili? Kak,
Kakakmu adalah pahlawan besar. Adik, sekarang kita sudah bebas ya? Zhao Xihai terlibat dalam organisasi pinjaman ilegal. Kontrak tidak berlaku. Utang keluarga Li segera dibatalkan. Kita benar-benar tidak perlu membayarnya lagi. Adik, mulai saat ini, tidak ada lagi yang bisa memaksa kita untuk bekerja keras. Kak, akhirnya kita berhasil melewati ini. Jika orang tua masih ada, pasti mereka akan sangat senang untuk kita. Zhao Xihai hanyalah umpan di awal cerita. Kisah tentang kota ini milik saya baru saja dimulai. Aduh, meskipun sekarang sudah terbebas dari utang, tapi untuk hidup baik dengan adik, harus menghasilkan uang. Mata saya bisa melihat masa lalu. Toko barang antik ini cocok sekali. Kenapa semuanya palsu ya? Aduh. Kamu jalan gak lihat-lihat ya? Tentu saja aku yang menabrakmu. Kamu gak punya mata ya? Kamu. Kakek itu tidak hati-hati saat berjalan. Jangan marah, teman kecil. Saya mewakili Zhao Wanqing untuk meminta maaf padamu. Tidak apa-apa. HMPH. Melihat dengan baik itu penting untuk melatih penglihatanmu. HMPH. Jika pecah, sayang sekali, tidak berharga. Bos, berapa harga bordir cu ini? Kamu lihat saja sudah cukup. 2.000 yuan ambil saja. Deal. Pecahan ini seharga 2.000 yuan dibeli oleh orang bodoh. Aku bilang kalau kamu tidak punya mata yang baik, jangan sembarangan memberi penilaian di sini. Mata saya tidak baik. Kalau ini barang berharga, saya akan menggunakan nama keluarga kamu. Dan biaya penilaian saya yang tanggung. Dan aku juga bisa menjawab. Sesuai permintaanmu. Haha. Kalau dia bukan permata. Apa yang kau katakan, itu yang kau dapatkan. Bos, berikan aku sebuah sikat. Kamu punya mata yang tajam, nak. Ini adalah keramik langka dari dinasti Song Utara dengan motif awan dan penyimpanan lama. Meski bukan seluruhnya, tapi motifnya istimewa. Setidaknya bernilai 2 juta. Apa? 2 juta. Kakekku juga pernah salah menilai. Barang ini belum tentu bernilai 2 juta. Nona Zhao. Kalau Chu Jiao ini, nilainya di atas 1 juta. Kamu harus minta maaf padaku. Dan biaya penilaian kau yang tanggung. Baiklah, aku yang bayar. Sudah selesai. Ini adalah Liu Zai, toko antik nomor 1 di kota kita. Begitu mereka lihat, pasti tahu mana asli dan palsu. Lao Yezi Zhao. Sudah lama tidak bertemu. Ini adalah orang yang baru aku kenal. Penglihatanmu luar biasa, teman kecil. Kami datang ke toko Anda. Biarkan Master melihat dengan jelas. Li Feng baru tiba di jalan antik. Karena ini adalah permintaan Tuan Zhao. Saya akan meminta ahli penilai terbaik di toko untuk melakukan penilaian. Loncat. Chu Xiao memang berasal dari dinasti Song Utara. Pola yang unik. Sangat jarang. Nilainya sekitar 1,5 juta. HMPH. Pertemuan kita adalah takdir. Harta ini 1,5 juta. Saya ambil. Bagaimana menurutmu? Bisa disepakati. Hanya dalam beberapa hari. Saya dari utang 5 juta menjadi memegang 1,5 juta. Adik, hari baik bagi keluarga kita telah tiba. Kakek Zhao. Ada apa? Cepat panggil 120. Kakek. Tuan Zhao. Jangan takut, aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkanmu mati di depanku. Energi langit dan bumi. Menghasilkan manusia dari tanah. Energi kuat memenuhi. Berputar mengelilingi langit dan bumi. Benarkah dia benar-benar bisa? Aku juga tidak tahu. Kakek. Dada terasa jauh lebih lega.
Anak kecil ini benar-benar punya tangan ajaib. Nenek, jangan terlalu senang dulu. Peristiwa hujan racun hanya sementara tertunda. Akhir-akhir ini harus beristirahat dan menjaga kesehatan. Jaga diri baik-baik. Kebaikanmu, saudaraku, akan selalu saya ingat. Jika ada tugas di masa depan, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, apakah permintaan yang kamu janjikan tadi masih berlaku? Apa yang ingin kamu saya lakukan? Saya belum memikirkan itu. Nanti kalau sudah dipikirkan, saya akan bilang. Li Xiong. Hari ini keterampilan medis ini. Saya sangat mengagumi Sedikit mengerti. Hanya karena kemampuan Li Xiong ini Hari ini di toko, pilih saja satu barang. Ini sebagai hadiah pertemuan untuk Li Xiong. Jika ada permintaan dari Chu Xiong, silakan langsung katakan. Sejujurnya, kakek saya sakit parah. Mengunjungi dokter terkenal di seluruh dunia tanpa hasil. Kini hanya tersisa 2 bulan waktu hidup. Jika saudara Li bersedia membantu, keluarga Chu pasti akan sangat berterima kasih. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya memiliki kepastian untuk menyembuhkan diri saya. Hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Satu kata berusaha. Sudah merupakan kebaikan. Jika di masa depan ada yang bisa saya bantu, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Antik sudah diambil. Di kartu ini ada 5 juta. Silakan pegang dulu. Terima kasih hari ini bisa bertemu dengan Kak Li. Saya sangat senang. Hari ini saya yang traktir. Mari kita pergi makan di Wangjiang Pavilion. Mohon semua berkenan. Bolehkah saya mengajak adik perempuan saya? Itu tentu saja. Silakan. Kak, tempat ini terlihat mahal ya. Apakah kita benar-benar akan makan di sini? Tenang saja, adik. Adik dari Li Ge adalah adikku, Chu Yunfei. Hari ini kita makan apa saja. Semua biaya saya yang tanggung. Iya, kalian tidak perlu sungkan. Hotel ini adalah milik keluarga Chu sendiri. Hari ini, Chu Xiao ingin makan apa? Siapkan hidangan andalan dari Wangjiang Pavilion. Dan juga hidangan mewah yang baru disediakan. Semua itu, tolong masak untuk Li Xiong. Baik. Tempat ini, Li Xiong, lengkap untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Silakan datang kapan saja. Saya jamin Anda akan betah berlama-lama. Saya akan ingat itu. Sebelumnya saya tidak mengenali orang hebat. Terima kasih telah menyelamatkan kakek saya. Mulai sekarang, saya Zhao Wenqing berhutang budi kepada Anda. Iya, hari ini berkat Anda, saya bisa mendapatkan perawatan. Saya juga berhutang budi kepada Anda. Jika ada yang bisa kami bantu di masa depan, keluarga Zhao pasti akan berusaha sekuat tenaga. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kalian berdua. Saya pergi ke toilet sebentar. Ayo, Li, kita minum. Kita tidak peduli padanya. Tidak baik, Zhao Hongjun dalam bahaya. Waktu dinasti Qing, saya mabuk. Hanya akan seperti itu. Jangan marah lagi. Berikan saya satu kesempatan lagi. Meskipun kamu mencari 10 wanita, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sebelumnya tidak menerima pengajuanmu. Setelah ini juga tidak akan. Lepaskan saya, kamu mau apa? Saya punya pacar. Pandanganmu terlalu tinggi. Bisa lihat siapa. Lepaskan dia. Dia adalah pacar saya. Apa kamu sudah puas? Ada apa, sayang? Anak ini mengganggumu. Zhao Wenqing itu orang yang sangat miskin. Seluruh tubuhnya tidak ada yang lebih dari 200 yuan. Dia bisa jadi pacarmu. Apa kamu cemburu? Kebetulan hari ini aku dan Wenqing datang untuk menentukan tanggal pertunangan. Kakeknya juga ada di sini. Bagaimana kalau kita masuk bersama? Anak nakal, kamu tahu siapa aku? Aku akan bunuh kamu, ya. Cuma segini doang tusuk gigi. Ngapain sop jantan di sini? Capek nggak? Kamu ngomong apa sih? Jangan terlalu emosional, ya. Mau buktikan sesuatu? Apa? Lepas, biar kita semua lihat. Atau bilang saja. Kamu melayani orang di belakangmu semalam selama beberapa detik. Biar dia cerita sama kita. HMPH, pergi saja. Istriku, kita masih punya tanggal pertunangan. Nak, tunggu aku di sini. Aku akan ingat dendamu. Tak kusangka, kemampuanmu menilai barang antik tidak hanya hebat,
Ternyata kemampuan menilai pria juga luar biasa. Sungguh memuaskan hati. Ngomong-ngomong, bisa tolong aku sebentar nggak? Apa tolongannya? Hei. Gambling batu. Ini adalah permintaan dari nona besar yang ingin aku bantu. Bagaimanapun juga, keluarga Zhao adalah keluarga terbesar di kota ini. Kamu kekurangan uang. Meskipun keluargaku besar, namun internalnya tidak stabil. Keluarga sampingan selalu ingin merebut posisi utama. Sekarang kakekku juga sedang kritis. Tak akan lama lagi dia akan turun dari jabatannya. Jadi aku perlu membuktikan kemampuanku. Supaya bisa menjadi pemimpin keluarga berikutnya. Dan keluargaku juga mulai dari koleksi barang antik. Jadi aku harus mahir dalam menilai barang antik. Tak heran. Kakekmu tubuhnya begitu lemah. Masih membawamu keluar menilai barang antik. Jadi, apakah kamu bersedia membantuku? Tenang saja. Semua pengeluaran hari ini akan aku yang bayar. Dan juga barang yang kamu beli. Aku juga akan membelinya sekaligus. Keluarga Zhao adalah yang terdepan di kota ini. Kalau kalian bisa bantu dia naik ke posisi itu, keuntungannya tentu tak sedikit. Selain itu, kalian juga bisa dapat banyak uang. Tentu saja, aku yang bantu urus ini. HMPH. Bulu-bulu ini tidak ada yang bagus. Ini semua barang penipuan. Ayo kita masuk. Oh, bukankah itu Li Feng? Berpakaian seperti orang miskin dan tetap datang bertaruh batu. Benar-benar menganggap dirinya orang penting. Dulu saat aku kerja di pabriknya Li Tenhui, dia sengaja menahan gajiku. Sampai aku dan adikku sering kelaparan. Pak Li memang sangat besar hati. Begitu cepat sudah memaafkan istri kamu. Soal yang terjadi dengan Pak Wang sebelah. Kamu bagaimana bisa tahu? Berani sekali bicara sembarangan. Kamu itu siapa sih? Coba berani sekali untuk bergerak. Gadis ini memang cantik sekali ya. Ikuti aku, kamu dan dia, si miskin ini, tidak akan memuaskanmu. Ikuti aku, semuanya bisa aku beli. Kenapa mereka mulai bertarung? Bunuh dia. Aku mau lihat siapa yang berani bergerak. Ya Tuhan, ini bukan. Bukankah ini cucu kesayangan Tuan Zhao? Orang ini benar-benar berani. Berani menyentuh dia. Nona Zhao. Keluarga Zhao benar-benar memutuskan nasib pabrik saya. Maaf, saya tidak mengenali gunung yang tinggi. Tidak tahu kalau Nona Zhao juga suka bermain batu. Ini batu yang baru saja saya beli seharga 5 juta. Saya berikan ini sebagai permohonan maaf. Datang dengan membawa batu palsu untuk berusaha menyenangkan. Tidak ada sedikit pun aura. Cepat peluk batu kamu dan cepat pergi. Omong kosong. Ini batu yang saya pilihkan khusus oleh master. Bagaimana bisa itu palsu? Ini benar atau tidak, tinggal diuji. Tapi jika kamu menipu nona besar, tahukah kamu apa yang akan terjadi? Meskipun aku tidak sebanding dengan Nona Zhao, tapi aku juga tidak akan menggunakan barang palsu untuk minta maaf. Jika batu ini palsu, aku, Li Tenhui, akan berlutut dan menjilat sepatumu. Baiklah, HMPH. Ayo mulai pesta. Sintesis buatan. Replika terbaik. Barang palsu tidak ada nilainya. Ya Tuhan. Batu ini, kulitnya juga terlihat bagus. Ternyata palsu. Barang palsu. Ya Tuhan. Anak ini sebenarnya siapa? Langsung terlihat jelas. Aku merasa ini adalah batu asli. Dia bahkan bisa melihatnya dengan sekali pandang. Hei, Tuan Li. Mau kemana ini? Apa kamu sudah lupa janji kita? Jangan terlalu berlebihan, ya. HMPH. Kamu boleh ingkar janji. Tapi aku akan melaporkan yang sebenarnya kepada kakek. Jangan bekerja sama dengan orang kecil yang tidak bisa dipercaya seperti kamu. Aduh. Saya bekerja di pabrik. Bos secara pribadi berusaha keras untuk membela kita. Jangan sentuh sepatu saya. Jika merasa kotor, pergi saja. Baiklah. Permisi. Hai, Pak Tua. Apakah Bapak mau menjual karung batu ini? Pemuda, ini semua sisa yang dikumpulkan saja. Beneran mau? Ya.
Kalau mau semua, berikan harga saja. Apa bagusnya dari tumpukan sampah ini? Kamu nggak ngerti. Barang bagus semua ada di tumpukan batu ini. Kalau kamu benar-benar mau beli, 5.000. Bayar, nanti langsung diambil. Nona yang berhasil. Berikan uangnya, ya. Segera transfer, cepat selesaikan agar uang masuk rekening. Itu dia. Guru. Bolehkah saya meminjam beberapa mesin Anda? Sampah itu tidak ada yang berharga. Benar-benar anak muda, ya. Zeolit adalah batu yang pernah digunakan orang lain. Ini juga bisa menghasilkan harta ya. Anak ini berlagak besar ya. Saya lihat anak muda ini punya pandangan yang luar biasa. Siapa tahu. Kalau dia berhasil, anak ini benar-benar menemukan harta. Airnya naik. Emerald adalah emerald. Bro, 5 juta, saya ambil. Jangan lihat lagi, 8 juta jangan berebut dengan saya. Aduh, kalian semua diam saja. Biarkan dia fokus menjelaskan. Wow, ini adalah zamrud terbaik. Masih ada 2 potong. Anak ini menemukan harta yang luar biasa. Zamrud asli. Kualitas tua dan penuh air. Sangat langka. Saya tawarkan 12 juta. Saya mau kedua potong itu. 20 juta. 25 juta saya sudah memesan. Maaf ya semuanya. Kalian semua jangan berebut. Batu ini sudah saya janjikan. Hanya dijual kepada Nona Zhao. Padahal orang lain jelas menawarkan harga lebih tinggi. Apakah kamu benar-benar ingin menjualnya padaku? Orang baik tidak mengingkari janji. Baiklah, nanti jika kamu menghadapi masalah, Nona ini akan melindungimu ya. Pelindungnya cukup besar ya. Jangan banyak omong manis. Ini 20 juta. Hari ini. Sore ini ada acara penilaian harta keluarga. Tolong temani saya ke rumah sebentar. Tidak masalah. Tubuh manusia biasa. Setiap celah dalam seni bela diri bisa dikenali dengan sekali lihat. Dengan etika medis untuk menyembuhkan kedua tuan tua ini. Dan prestasi dalam menghukum Zhao Sihai. Bintang ketiga akhirnya bersinar. Aku bahkan mendapatkan kemampuan untuk melihat kelemahan orang lain. Kenapa saat naik mobil wajahnya terlihat sangat bersemangat? Gila ya. Nona, bagaimana kamu mengemudinya? Li Feng, lihat ke depan. Ini. Bagaimana ini? Kamu tetap di mobil, jangan turun. Hei, Li Feng. Li Feng, sudah lama tidak bertemu. Bukankah kamu ditangkap? Berkat kamu. Aku harus berjuang keras untuk bisa keluar. Aku mengalahkannya. Dan kebetulan mendapatkan kemampuan untuk melihat kelemahan orang lain. Kali ini aku tidak akan dipukuli lagi olehmu. Hehehe. Wow, dia masih seorang ahli. Tapi serangannya terasa seperti orang biasa. Dia sebenarnya melakukan apa? Jangan mendekat. Ceritakan bagaimana kamu bisa keluar. Itu karena Tuan Qin. Aku disuap baru bisa keluar. Sebaiknya kamu lepaskan aku. Meskipun kamu dekat dengan Tuan Qin dari keluarga Zhao, itu bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi. Sudah selesai, jika hukum tidak bisa menghukummu. Maka biar aku yang melakukannya. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Li Feng, kamu terluka. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Itu tidak serius. Nanti aku akan mengobati lukamu. Ngomong-ngomong, siapa si Qin Ye ini? Dia itu orang penting apa? Qin Ye. Kali ini kamu benar-benar berurusan dengan orang besar. Bagus juga, Nona. Keluargamu memang cukup kaya. Kakekku biasanya suka ketenangan. Ini hanya tempat luar untuk acara penilaian barang anti keluargaku.
Pertemuan penilaian barang antik ini adalah urusan penting keluarga. Kamu membawa seorang narapidana. Ini apa-apaan? Perkenalkan, temanku. Li Feng, ahli judi batu. Aku sudah memutuskan. Dia akan mewakili aku mengikuti pertemuan penilaian barang antik sore ini. Kapan itu lucu? Judi batu yang jalanan juga bisa masuk ke panggung keluarga Zhao. Iya, akhir dinasti Qing. Meskipun di rumah diizinkan setiap anggota membawa satu pendamping. Tapi anak kecil ini kan cuma pemain kecil di pasar batu. Biarkan dia ikut kompetisi. Kalau diumumkan, malu banget. Walaupun kakek Wan Qiang menyayangimu. Tapi keluarga Zhao adalah keluarga besar. Bukan lingkaran kecilmu sendiri. Lebih dari itu, ini rakyat kecil yang tidak bermoral. Yang bisa mengacaukan suasana. Tapi itu adalah ketidaktahuan yang kamu sebutkan. Dengan harga 5.000 yuan. Mendapatkan zamrud senilai 25 juta. Zamrud. Ya, zamrud. Kakek, ya. Cucumu sengaja membelikan ini untukmu. Ini untukmu, ya. Hahaha, baiklah. Saya tahu kemampuan Li Fengqiao. Kalau begitu, diizinkan untuk menghadiri konferensi ini. Aturan keluarga Zhao sudah diketahui semua orang. Selalu hanya membahas kemenangan dan kekalahan. Tidak peduli asal-usul. Atau apakah kalian dari cabang lain merasa takut? Takut. Kami kali ini membawa ahli. Apakah kami harus takut pada seorang rakyat biasa yang rendah? Asal-usul saya tidak penting. Karena hari ini saya datang ke sini hanya untuk satu hal. Yaitu mengalahkan kalian. HMPH. Siapapun bisa bicara besar. Lalu bagaimana jika kalah? Kalah berarti saya mengenali budi. Tidak boleh mundur dari pemilihan kepala keluarga. Jika menang, kalian harus diam. Akui Zhao Wanqing sebagai kepala keluarga kalian yang berikutnya. Kepala keluarga Zhao memang berbeda jalurnya. Meskipun mengeluarkan zamrud. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan ahli yang saya sewa dengan harga tinggi? Baiklah. Kami setuju dengan permintaanmu. Pertandingan penilaian barang antik tahunan Zhao sekarang dimulai. 3 putaran, 10 ekor, membedakan yang asli dan palsu. Menentukan nilai dan kualitas. Pemenang akan maju ke babak selanjutnya. Putaran pertama dimulai dengan membedakan yang asli dan palsu. Silakan peserta masuk ke arena. Master Gu, silakan. Batu giok ini adalah jenis es dengan serat emas hijau terang. Batu giok ini bisa membedakan yang asli dan palsu. Li Feng, apakah kamu benar-benar bisa? Sisi kanan adalah yang asli. Dia menunjuk pada yang sama dengan Master. Ini pasti plagiat. Saya laporkan dia curang. Jet ini di sebelah kiri meskipun dikatakan hijau terang dan murni. Namun di dalam liontin ini, tersembunyi seutas kawat baja yang sangat tipis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi sebagai tipuan. Sementara barang asli tidak memerlukan kawat ini. Kawat ini meskipun tembus cahaya, tidak terlihat. Hanya dengan menggunakan peralatan profesional dapat terdeteksi. Memang ada kawatnya. Tidak mungkin. Ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Dia bahkan bisa melihatnya langsung. Putaran pertama imbang. Putaran kedua dimulai. Kedua peserta setelah melihat harus memperkirakan dengan sekali lihat. Alasan harus cukup kuat. Yang memiliki kesalahan terkecil menang. Kita. Patung guanyin ini dibuat oleh Fang dari dinasti Ming. Kerajinan yang sangat tinggi. Nilainya setidaknya 8 juta. Meskipun patung guanyin ini terlihat utuh. Namun, cara pengambilan yang terlalu kasar. Menyebabkan inti patung ini memiliki retakan tersembunyi. Selain itu, di bagian kaki guanyin terdapat sedikit bercak merah. Ini menunjukkan bahwa batu giok telah terpengaruh oleh suhu. Saya perkirakan paling banyak tidak lebih dari 3 juta. Tidak mungkin. Patung guanyin ini saya beli dari saluran resmi. Ada sertifikatnya. Benar, patung Buddha seperti ini. Saya yang mengautentikasinya. 8 juta tidak mungkin salah. Karena
Saya adalah Guile, salah satu dari 3 teratas di dunia autentikasi barang antik. Apa? Ternyata adalah legenda master autentikasi barang antik. Zhao Hejing menghadirkan orang seperti ini. Zhao Wankuing kali ini pasti akan menderita. Benarkah atau tidak? Cukup diuji, akan tahu. Pertandingan ini dimenangkan oleh Li Feng. Orang ini matanya tajam seperti cermin. Kepribadiannya tegas seperti pisau. Memang orang berbakat. Luar biasa sekali. Babak ketiga adalah serangan pamungkas. Sudah lama disusun permainan ini. Putaran ketiga kotak buta dibuka. Aturannya sebagai berikut. Keduanya memilih satu kotak buta kuno. Tidak boleh dibuka. Menilai nilainya berdasarkan penglihatan mereka. Dewan juri akan memberikan keputusan akhir. Kotak-kotak buta ini adalah barang yang disimpan oleh keluarga Zhao. Sulit dibedakan mana yang benar. Bahkan kakekku belum menyelidikinya secara mendalam. Hati-hati sedikit. Tenang saja, aku sudah melihatnya. Hahaha. Bola malam yang begitu besar. Aku pasti menang dalam permainan ini. Ternyata itu bola malam. Ukuran sebesar ini setidaknya bernilai 50 juta. Benar, ini adalah barang yang aku beli dengan harga tinggi. Kali ini aku pasti menang. Anak itu akan memilih yang mana? Kenapa dia menatap kotak tinta itu? Apakah dia benar-benar akan memilih yang itu? Yang sudah usang dan compang-camping. Bagaimana mungkin keberuntungan sudah habis untuk barang seburuk ini? Masih bisa dilihat. Sayang sekali, hasilnya imbang. Akhirnya malah menghancurkan masa depannya. Ini adalah cincin naga yang diberikan oleh Kaisar Qianlong. Ini adalah barang langka yang tersisa dari Istana Qing. Nilainya tak terhingga. Sembarangan, hanya dengan beberapa kata omong kosong. Kamu bisa mengklaim itu sebagai harta negara. Bukti dari Hai Xiang. Ya Tuhan. Ini adalah bentuk yang diberikan oleh Istana Qianlong. Semua ukiran naga dan tulisan ada di sini. Ini adalah karya asli. Jenis kualitas ini masuk ke lelang, harganya mungkin mencapai miliaran. Ini, bagaimana kamu tahu? Karena aku bisa melihat semuanya, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menang? Aku ingin mengajukan banding, aku bandingkan Zhao Wenqing. Kamu bilang ini sudah pasti. Mengapa dia kalah begitu telak? 3 ronde pertandingan. Li Feng menang 2 kali. Dalam kompetisi koleksi benda berharga ini, Li Feng Zhao Wanqing menang. Baiklah hahaha. Ham. 3 putaran 2 kemenangan. Anak ini memiliki mata pedang dan aura yang melampaui manusia biasa. Sungguh bisa disebut sebagai kata-kata takdir. Saya mengakui kalah. Saudara Li, pesona hari ini cukup untuk dijadikan legenda. Saya menghormati Anda sebagai naga sejati. Semoga di lain hari bisa banyak belajar dari Anda. Li Feng adalah orang yang saya undang. Jika kalian berani mengganggu lagi di masa depan, itu berarti kalian menjadi musuhku. Li Feng, teman muda, memiliki penglihatan yang luar biasa. Sikapnya tenang. Sungguh merupakan bakat yang langka. Keluarga Zhao selalu menghargai orang yang berbakat. Saya berniat mengundangmu untuk menjadi penyokong luar keluarga Zhao. Bayangkan, keluarga Zhao memiliki 3 sumber daya besar di ruang penyimpanan kuno. Kebaikan tuan tua. Kalau begitu, saya akan menerimanya dengan senang hati. Hei, ini Qinye. Zhao Wanqing dan anak itu tidak mati. Zhao Sihai sepertinya gagal. Iya.
Berani merebut posisi kepala keluarga saya. Saya akan membuat kalian mati. Bukti Zhao Xihai ini sangat kuat. Tidak mungkin bisa dibebaskan oleh orang lain. Tampaknya kekuatan di baliknya sangat besar. Meskipun sekarang saya bisa melihat kelemahan orang lain, tetapi tubuh saya terlalu lemah. Saya juga tidak bisa berkelahi. Saya harus belajar seni bela diri untuk melindungi diri. Tapi saya sudah melihat semalaman dan masih tidak mengerti ini. Oh ya, mari kita lihat bagaimana kabar Xihai. Apa? Haha. Setelah mendapatkan jasa Zhao Wan King ini, seperti sekarang bintang keempat telah diaktifkan. Bintang keempat, mendalami jalan. Ingat seumur hidup, segala sesuatu diperbarui. Ah, rasanya luar biasa. Satu energi membentuk tiga kebersihan. Gerak dan diam seperti yin dan yang. Buka dan tutup seperti tai chi. Ham. Saya pergi. Saya benar-benar sampai dengan seni bela diri. Hei. Hei, Kak Li, besok datang ke Wang Yuelou. Ada berita baik. Kita bicarakan lebih lanjut saat bertemu. Teman-teman, perkenalkan. Ini adalah saudaraku, Li Feng. Ini adalah saudaraku, Li Feng. Saudara Li, silakan saja. Saya keluar untuk menjemput teman. Ah. Yo. Saya kira ini adalah pertemuan orang-orang terpandang. Kenapa anjing liar juga bisa ikut masuk? Yo. Ini kan si kakak tusuk gigi. Pacar baru ya? Apa kamu sedikit rabunnya? Cek barangnya. Coba sekali lagi. Hari ini aku. Ah. Sialan, berani sekali menyakitiku. Percaya atau tidak, aku akan bunuh kamu. Aku akan mendidikmu atas nama ayahmu. Mulutmu itu ada di wajahmu untuk berbicara. Bukan untuk mengeluarkan kotoran. Masih terdiam saja. Biar aku bunuh dia. Karena mulutmu yang kurang ajar. Apa kamu mau makan permen? Dan kamu seharusnya senang dengan tubuhmu yang kecil dan kuat. Tidak seharusnya melampiaskan kemarahan padaku. Kamu itu siapa? Hanya anak haram yang tidak punya orang tua dan membawa beban. HMPH, cukup sudah. Jika bisa memaafkan, maka maafkanlah. Maksudmu kalian datang untuk membalas dendam untukku. Kamu ini masih muda dan ceroboh. Tak menghormati orang lain. Apakah kamu tahu siapa yang ada di belakang kami? Siapa yang dimaksud? Lebih berpengaruh dari kami. Kalau berani menyentuh saudara saya, tanya dulu, aku, Chu Yunfei, setuju atau tidak? Sang yang mengikuti. Gadis dari akhir dinasti Qing duluan. Kalau menyentuh saudara saya, itu di belakang. Usir dia dari Wangjiang Tower. Jangan, tidak ada. Mulai sekarang, keluarga Chu memutuskan segala kerjasama dengan keluarga Zhang. Chu Xiao jelas-jelas dia yang pertama kali menyerang. Lepaskan saya. Terima kasih, hai. Tidak masalah, Li Xiong. Saya akan memperkenalkan kamu. Ini adalah Wang Xiao dari ibu kota. Ini lebih hebat daripada saya dan gadis akhir King. Ada orang besar yang berpengaruh. Orang yang dihormati oleh kakak Chu pasti luar biasa. Senang bertemu, kakak Li. Senang bertemu, kakak Wang dan kakak Li.
Sebenarnya, saya tidak bisa menyembunyikan. Ayah saya sudah lama menderita penyakit parah. Saya sudah mencari pengobatan tetapi tidak berhasil. Kali ini saya minta kakak Chu untuk memperkenalkan. Saya ingin meminta Dr. Li untuk mengobati ayah saya. Saya akan mengurus hal ini. Tunggu, aku akan mengobati penyakit ayah Chu. Dan penyakit teman setelah itu. Pasti akan bergegas ke Yandu. Satu kata sudah pasti, ya. Saat terakhir datang, aku sudah merasakan bahwa napasnya tidak biasa. Ternyata Raja Seribu ini juga seorang yang berlatih. Anak muda, kau sudah datang. Melihat napasmu, aku rasa lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kau mengambil jalan pintas? Senior, ini hanyalah bakat istimewa saya saja. Tuan Li, kalian minum teh dulu saja. Namun, membunuh bergantung pada energi dan semangat. Kamu hanya mempelajari sedikit saja. Senior, apakah Anda bersedia memberi petunjuk? Tai Chi tidak memiliki akar. Segala sesuatu mengikuti alam. Saya akan menyebutkan, kamu latih sesuai petunjuk. Baik. Huhu. Tai Chi tidak terletak pada satu gerakan yang berkesinambungan, kekuatan dan kelembutan seimbang. Nah, apakah kamu masih ingat apa yang kamu pelajari tadi? Kenapa kamu lupa semua? Apa otakmu ada yang salah? Aku masih ingat semuanya. Bagus, kamu sudah mencapai sedikit kemajuan. Terima kasih atas petunjuk dari senior. Setelah senior memberi petunjuk tadi, aku merasa kekuatan dalam diriku meningkat. Lebih baik aku langsung membantu menusukkan jarum sekarang. Bro Feng, apakah ayahku sangat buruk? Ini bukan racun biasa, melainkan racun dari serangga yang pernah aku bersihkan sebelumnya. Tapi itu hanya racun yang dihasilkan oleh serangga saja. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Tidak apa-apa. Kini kekuatan dalam diriku sudah meningkat. Menghilangkan racun ini bukan masalah. Namun, cedera kaki Anda sudah menumpuk terlalu lama. Takutnya tidak bisa berjalan normal. Tidak masalah, bisa berdiri lagi, saya merasa sangat berharga. Senior, tahan sedikit. Mungkin akan sedikit sakit. Saya sudah jauh lebih baik. Saya sudah jauh lebih baik. Hahaha. Kamu adalah penyelamatku. Kamu harus tinggal dan makan malam hari ini. HMPH. Baiklah. Saya akan pergi membeli bahan makanan untuk memasak yang enak untuk kalian. Hei. Di mana Li Feng? Di mana Li Feng? Kakek ada di sini. Sebaiknya kamu ikut aku dengan jujur. Adik perempuan sudah diculik oleh si Empat. Apa? Kakek Qin bukan sudah pensiun dari dunia ini? Kenapa masih terlibat? Kamu itu siapa? Hari ini yang kami cari adalah seniornya. Siapa Kakek Qin? Kakek Qin adalah Raja Dunia Hitam ke-10. Dia mengelola kasino, pemandian, dan bar. Memiliki koneksi yang kuat. Sedangkan Zhao Xihai hanyalah seorang kepala kecil di bawah Qin Ye. Kenapa harus banyak bicara? Kalau tidak mau pergi, pukul saja dia. Setelah dipukul, bawa dia untuk bertemu Xihai. Kamu. Senior, lukamu baru saja sembuh. Istirahatlah dengan baik. Saya akan pergi menemui mereka. Katakan, di mana adik perempuanku? Siapa yang menyuruhmu pergi? Liling Er ada di tempatnya. Di mana itu? Saya bilang, Tuan Qi dan yang lainnya ada di Bar Zui Qingcheng. Beri jalan. Kalau begitu, terima kasih banyak, Saudara Chu. Kamu ada waktu malam ini. Cantik.
Di sini siapa yang berkuasa? Ganteng? Tentu saja kamu yang memutuskan. Ini pasti yang kemarin malam saat kamu berguling-guling itu, kan? Adik kecil, jangan bikin masalah. Di sini kamu gak berani berbuat apa-apa. HMPH. Coba saja, pasti tahu hasilnya. Ah, bocah. Ini karena kamu berani memukulku. Siapa? Kamu berani memukulku. Kamu adalah Longge, pengelola bar, kan? Suruh Qin Zhenan keluar untuk menemuiku. Kamu dari jalur mana? Kamu masih ingin bertemu Xie? Aku yang menyuruhmu pergi. Xie ada orang yang membuat keributan. Hahaha. Anak muda, ya. Ilmu dalamnya sudah sampai sejauh ini. Benar-benar hebat. Tapi kamu mengacau di tempatku. Melukai orangku. Harus ada penjelasan hari ini, kan? Lalu, saat terakhir kamu kirim orang untuk menyerangku. Sekarang kamu mau menyakiti adikku, Qin Jongnam. Orang yang harus bertanggung jawab seharusnya kamu, kan? HMPH. Karena kamu menolak tawaran baik, terimalah hukuman ini. Maka hari ini aku akan mengantarmu pergi. Akan mengantarmu pergi. Haha. Taichi, bukankah ini hanya senam? Hahaha HMPH. Kamu kuat. Tapi dalam dunia persilatan, kekuatan saja tidak cukup. Bawalah orang itu ke sini. Cepat jalan. Bro. Biarkan dia panggil kamu mencari mati. Buka senjatamu dan bunuh dia untukku. Aduh, dengan kekuatan dalam diriku saat ini, sama sekali tidak mampu melawan kenyataan. Tim 1 terus melakukan pencarian. Tim 2 akan membawa semua orang kembali ke kantor polisi. Menyimpan senjata secara ilegal. Berbuat kerusuhan massa. Menggabungkan hukuman atas beberapa kejahatan. Bisakah Anda memberi saya muka? Izinkan saya menelepon sebentar. Memberi muka dengan mematuhi hukum adalah satu-satunya muka yang kamu miliki. Bawa pergi. Qin Zhenan selalu menjadi target utama penangkapan saya. Terima kasih atas informasi dari rekan. Semoga tim Nie dapat menegakkan hukum dengan adil. Dan mengembalikan kedamaian di kota Yiling. Bagaimana, Li Xiong? Saya kali ini mencarikanmu. Tim Nie yang menegakkan hukum dengan adil di kepolisian. Bagus, kan? Keren, saudara. Ayo kita merayakan keadilan yang kamu tegakkan. Malam ini saya akan mengundang orang-orang. Kita makan besar. Baik. Kamu bilang makan besar itu cuma sate pinggir jalannya. Kenapa nggak punya sedikit aspirasi? Masa sih, si gemuk? Rumahku punya restoran. Begitu banyak hidangan mewah, kamu gak mau makan. Mau yang ini saja. Jangan panggil aku gemuk. Aku sudah kurus 5 jin. Kakak Chu, hari ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, saya tidak akan mudah keluar. Kalau kamu bilang begitu, itu terasa asing. Kamu dalam kesulitan, saya tidak membantu. Apa masih bisa disebut saudara? Aduh, sudah. Saya sudah berusaha dan membantu. Tapi tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Wukong benar-benar seperti serigala yang tidak tahu terima kasih. Ah, orang gemuk ini adalah anak kesayangan wali kota Ouyang King. Hari ini tidak ada dia yang muncul. Kamu tidak bisa keluar dalam waktu dekat. Terima kasih banyak, saudara Ouyang. Dan terima kasih juga kepada Nona Zhao. Saya hanya menyebutkan sedikit kepada kakek saya. Tidak perlu dibahas. Tidak perlu dibahas. Kakak, sebenarnya kapan? Kamu akrab dengan orang-orang besar di kota ini. Tapi melihat mereka, sepertinya mereka semua menyukai kakak. Itu bagus. Nier, senyummu benar-benar cantik. Hahaha. Oh iya, Li Feng, ini 10 juta. Kau membantuku menjadi calon kepala keluarga. Aku tidak mau mengambil keuntungan dari kebaikanmu.
50 juta. Saudaraku, jika kau tidak menerima uang ini, itu sama saja kau tidak menghargai aku. Ah. Ayo minum, ayo, ayo. Ayo, ayo. Orang gemuk itu benar-benar mabuk. Kamu baru minum berapa banyak, Jue? Iya, pasti pura-purakan. Sudahlah, aku tidak akan membantu. HMPH, pasti akan memukulku. Li Xiong. Aku akan mengantar adikmu dan orang gemuk ini pulangnya. Aku serahkan adikmu padamu. Kak, aku baik-baik saja. Kamu antar Nona Zhao dulu. Kalau begitu, baiklah. Halo, kakek Zhao, ini aku. Kamu siapa? Di mana cucu perempuanku? Kalau kamu berani berbuat macam-macam, keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak, tidak, tidak. Kakek Zhao, aku ini aku. Saya Li Feng. Kamu ya? Aku kira dia mengalami masalah. Kamu cukup membuat orang tenang. Kenapa kamu yang angkat telepon begitu larut? Gadis itu di mana? Dia minum terlalu banyak. Dia sudah tidur. Tepat sekali, aku akan berangkat dinas beberapa hari lagi. Saat itu, aku ingin membicarakan sesuatu penting denganmu. Ngomong-ngomong, aku harus mengingatkanmu. Aku tidak keberatan dengan hubungan kalian berdua. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelum menikah. Tidak, tidak, Tuan Zhao. Aku tidak melakukan apa-apa, jadi tidak apa-apa. Ya, baiklah, baiklah. Aku ini mau pulang kemana lagi? Biarkan pelayan membantuku mencuci pakaian. Hanya untuk 1 malam. Aham. Ah. Li Feng, kamu binatang dan bajingan. Bukan? Jangan salahkan aku. Kamu sendiri yang muntah di atas aku semalam. Dan kamu juga menarik aku di tengah malam. Kamu, cepat pakai bajumu. Dan pembantu di rumahmu bilang tidak ada kamar kosong. Jadi aku tidur di sini. Kerja bagus, bulan depan kasih mereka kenaikan gaji. Aku tidak peduli, pasti kamu sudah melihatku telanjang, kan? Ah, Nona besar. Lampu itu sudah dimatikan semalam. Aku tidak melihat apa-apa. Benar. Aku bersumpah, benar. Aku bersumpah, aku tidak melihat apa-apa. Kamu melewatkan kesempatan bagus seperti ini. Dasar kamu lebih buruk dari binatang, keluar sana. Baiklah. Kamu. Kamu benar-benar pergi begitu saja. Kamu pasti sudah melihatku sepenuhnya, kan? Lalu, kamu bilang harus bagaimana? Aku belum memikirkan itu. Tunggu sampai aku memikirkan sesuatu, kamu harus siap sedia. Kalau tidak, aku akan mencungkil matamu. Syukurlah kamu tidak mengecewakanku. Tapi kenapa? Sial, sial. Suasana ini tidak beres. Ngapain diam saja? Cepat masuk. Ah. Kakek Zhao marah. Wajahnya cukup bagus. Kamu harus panggil kakek sekarang, kan? Ah, bahkan cucu perempuanku berani digoda. Keberanianmu tidak kecil, ya. Kakek. Saya mengakui saya pernah memeluk pinggang. Tapi saya bersumpah saya tidak berbuat sembarangan. Saya haha. Baiklah, baiklah. Tidak bercanda lagi. Hari ini saya mengundangmu. Untuk secara resmi menjadikanmu murid. Menjadikanku murid.
Pasti kamu sudah mendengar sedikit tentang diriku. Saya memulai dari perjudian batu. Tapi ahli dalam seni ukir. Selama ini, ingin mencari seseorang yang tepat untuk mewarisi ilmu saya. Bisa menjadi murid Tuan Zhao. Akan memiliki jaringan besar keluarga Zhao. Sejak saat itu, saya dan adik perempuan saya akan hidup tanpa khawatir tentang makanan. Ini adalah kekayaan terbesar, saya bersedia. Ingin menjadi murid saya. Harus melewati ujian terlebih dahulu. Bulan depan akan ada pertemuan judi batu di puncak awan. Saya ingin kamu bertarung bersama Wan King. Tunjukkan namamu. Tidak masalah. Energi jiwa bintang kelima berputar. Rasakan niat membunuh. Energi jiwa ini dapat mengamati perputaran energi para praktisi. Aliran kekuatan dalam. Bahkan jejak kesadaran sebelum gerakan dilancarkan. Sebelum lawan melancarkan gerakan. Saya bisa merasakan niat membunuh. Bisa mengambil langkah lebih dulu untuk melawan. Dengan keterampilan ini, saya bisa bereaksi lebih cepat. Mencegah sebelum terjadi. Kak Hao cepat turun. Teman-teman sudah datang. Guru, kamu sudah datang. Batu giok ini adalah barang yang saya dapatkan saat bertaruh batu dulu. Sekarang saya berikan padamu. Anggap saja ini sebagai hadiah pertemuan. Terima kasih, Master. Kamu ini cukup menyembunyikan diri. Sudah mau memanggil Zhao Lao sebagai guru. Kami baru tahu sekarang. Kan aku belum lulus ujian ini. Jadi tidak bilang ke kalian. Mobil baru yang baru saja dibeli, ini untukmu. Jangan sungkan-sungkan dengan kami. Besok ingat untuk ikut aku ke rumah, untuk melihat ayahku ya. Saya sudah mengirimkan hadiah kemarin. Kak Feng. Kamu tidak mengundang saya untuk minum anggur pernikahan. Apa kamu tidak menghargai orang tua seperti saya? Om Su, apa yang kamu katakan ini? Saya sedang sibuk mencarimu. Kak Li. Apakah ini? Kak Zhao, sudah lama tidak bertemu. Hahaha. Kau adalah Qi Wentian, penipu ulung. Raja penipu Qi Wentian. Tidak menyangka setelah bertahun-tahun masih ada yang mengingatku. Syukurlah Li Feng menyelamatkanku. Kalau tidak, kalian semua tidak akan bisa bertemu denganku. Dengar-dengar Kak Zhao akan menjadikan bocah ini muridnya. Acara penyambutan murid kali ini. Aku harus ikut. Ini tidak. Ini adalah harta yang telah saya idamkan selama bertahun-tahun. Saya berikan ini sebagai hadiah. Hahaha, ini sebenarnya harta apa? Mengapa saya sama sekali tidak bisa melihat masa lalunya? Meskipun saya melihat dengan jelas, saya tidak bisa melihat kelemahannya. Namun, Jisol dapat melihat banyak arwah yang tidak terhitung di atasnya. Ini adalah pedang kilin. Itu adalah artefak legendaris yang dibuat oleh para dewa dalam cerita. Paman Su, ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Barang yang dikirim oleh Quen Tian tidak pernah diambil kembali. Kamu, Li Feng, juga berhutang nyawa padaku. Kalau kamu tidak menerimanya, berarti kamu menghina aku. Haha. Kalau begitu, terima kasih, kakakku. Baiklah, baiklah. Haha. Li Xiong, melihat langkahmu satu persatu, kamu bisa mencapai keberhasilan. Saudaraku, aku juga sangat bahagia. Besok ayahku akan kau urus. Tenang saja, urusan paman ada di tanganku. Makan sudah siap. Padahal bintang kelima baru saja terobosan. Namun, persepsiku terhadap Qi semakin kuat. Seolah-olah bintang keenam akan terobosan kapan saja. Apakah ini? Mengunci jiwa dalam pandangan. Dalam sekejap pikiran menghancurkan hati musuh. Ini adalah pemutus jiwa. Aku adalah bintang keenam. Sungguh bisa menembus batas. Dapat mematahkan pikiran musuh. Juga bisa mengusir setan dan roh. Sekarang aku tidak takut lagi meskipun musuh memegang kekuatan asli. Hari ini tidur nyenyak dulu. Sampai besok. Nanti aku akan berikan pengobatan yang baik untuk Tuan Chu. Tidak normal. Tua ini tubuhnya lemah tapi tidak menunjukkan gejala sakit. Sebenarnya apa yang terjadi?
Sebelumnya, bukankah kamu bisa melihat rahasia Zhang Yang? Kenapa sekarang tidak bisa? Iya, sekarang aku bisa menghisap jiwa. Dengan mata yang tajam, aku bisa mengusir jiwa-jiwa hitam ini. Tapi pasti akan dipertanyakan oleh semua orang. Aku masih akan mengeluarkan jarum perak. Mari kita coba sedikit. Ah, 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 ah. Ah, ah. Dia sudah pergi ah. Anak muda. Kamu yang menyelamatkan aku ya? Dokter hebat. Anak muda, kamu sudah menyelamatkanku. Kalau ada apa-apa, jangan mundur. Keluarga Chu pasti tidak akan menolak. Kamu adalah ayah dari kakak Chu. Jadi juga paman saya. Kita jangan bicara hal-hal yang tidak perlu ini. Baiklah, baiklah. Ayah, akhirnya kamu sadar. Anak-anak ini selama bertahun-tahun. Kamu sendirilah yang menanggung beban keluarga Chu. Dalam beberapa hari ke depan, aku sedang tekun berlatih. Karena aku pernah bilang, jika kabar tentang kemampuan menyembuhkan penyakit sulit tersebar, orang gemuk sesekali membawa pejabat dan bangsawan. Keluarga kaya datang berobat ke rumahku. Juga karena akumulasi amal. Bintang ketujuhku sudah menunjukkan tanda-tanda akan menembus batas. Bintang ketujuh sangat tenang, seperti gunung yang tidak bergerak. Cepat seperti petir. Syaraf seluruh tubuh mulai memperkuat dari mata kedua, menonjol keluar. Selanjutnya, saraf dan ototku seperti petir. Cepat dan akurat. Aku sekarang sangat kuat setelah menembus 7 bintang. HMPH. Aku bilang, Nona, kamu sudah sangat sibuk. Bagaimana masih ada waktu untuk menjemputku ke rumah pasien? Sekarang kamu juga sudah jadi dokter hebat. Setiap hari pergi ke rumah orang lain. Itu bukan hal yang sepele. Saya bilang, apakah kamu khawatir ada cewek cantik yang suka sama saya? Takut saya diambil orang lain. Selain saya, siapa yang mau barang murah seperti kamu? Siapa yang peduli sama kamu? Kurang banyak bicara, ayo pergi. Terlentang. Orang yang mereka incar adalah saya. Kamu tetap di dalam mobil, jangan keluar. Bukan. HMPH. Enggak kena lagi. Bisa hilang dari penglihatan dari mata kanan aku. Penembak jitu ini nggak sembarangan. Ham. Uh. Ini terlalu menakutkan. Jingfeng, kamu bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Kamu sebenarnya siapa? Saya seorang dokter. Kadang-kadang sebelum menyelamatkan orang, kita harus belajar dulu cara menahan peluru. Dokter Ye, Nona Zhang, apa kamu baik-baik saja? Menunggu kalian datang. Kami sudah mati 800 kali. Dilihat dari senjata, jalur peluru, dan kontak amunisi. Senjata berasal dari pabrik senjata ilegal di negara Jiaoze. Aku bahkan belum keluar dari Yiling.
Sekarang aku bisa memanggil pembunuh dari luar negeri. Namamu terlalu terkenal. Sepertinya ada seseorang yang membayar untuk menyuruh mereka membunuhmu. Dari jejak pertarungan di lokasi. Dua pembunuh ini pasti tidak sederhana. Segera selidiki dengan jelas. Perlu menghubungi Biro Keamanan Atasan. Ya. Pembunuh yang dikirim dalam insiden percobaan pembunuhan kali ini. Pasti tidak sederhana. Jika ingin melindungi diri di masa depan, lindungi orang-orang di sekitarmu. Harus menjadi lebih kuat lagi. Hanya bisa meminta guruku mengajari aku ilmu silat. Saudara Su. Saudara bisa ya? Kecepatan pemulihan tubuhmu cukup cepat. Hahaha bocah. Aku tahu sedikit tentang hal itu. Aku bahkan mengira kamu takut keluar rumah karena ketakutan. Hahaha. Saudara, kamu juga tahu bahwa aku punya sifat yang keras kepala. Hari ini datang hanya ingin bertanya tentang seni bela diri. Baiklah, biarkan aku lihat seberapa baik kamu berlatih. Hehehe. Paman, kamu harus hati-hati ya. Baik. Aku yang kalah. Paman, kamu memang hebat. Ternyata tidak menggunakan kedua mata. Hanya mengandalkan keterampilan bela diri. Aku bukan lawanmu, Paman. Anak kecil, aku belum pernah menerima murid seumur hidupku. Tapi aku merasa kamu berutang budi padaku. Aku mau tanya padamu. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Guru di atas. Silakan terima hormat dari murid. Baik. Mulai hari ini. Kamu adalah pewaris dari Kuentian. Haha, bocah. Kau tahu, sudah bertahun-tahun aku berkelana. Apa trik yang paling aku banggakan? Guru, saya juga ingin belajar trik dari Anda. Baik, ambil dadu itu. Trik bukanlah penipuan, melainkan sebuah keterampilan yang sangat tinggi. Mendengar suara dan menentukan posisi. Mengontrol kecepatan tangan. Menjaga ketenangan hati dan raih latihan sangat sulit. Tapi manfaatnya sangat besar. Ayo coba lempar dadu. ...136 ah. ...166 ah. Raja dari raja memang hebat. Dengan mata ini aku hampir tidak bisa melihat celahnya. Ini pun aku belum bisa kuasai, Feng Hui Qianzuan. Sudah lengkap, sudah lengkap. Kamu malah belajar teknik terkenal milikku. Ada lagi makhluk aneh di dunia ini. Sungguh hebat. Tambah modal untuk aku pergi ke festival batu taruhan bulan depan. Nona besar. Sebenarnya, apa aturan festival batu taruhan ini? Jangan sampai aku pergi nanti malah membuatmu malu. Ceritakan padaku, ya. Jangan sampai meninggal di untian saja. Seram banget, ya. Aku nggak mau mati di sini. Pang Ye. Aku hanya menemani kalian berlibur karena merasa bosan. Masih banyak cewek-cewek yang menunggu aku untuk membahas kehidupan. HMPH. Tenang saja, gemuk. Aku jamin kamu aman. Festival Batu Taruhan. Diadakan setiap 5 tahun. Saat itu, para ahli dari dalam dan luar negeri, serta raksasa perhiasan akan datang. Bukan hanya mengandalkan ketajaman mata, tapi juga kekuatan finansial dan keberanian. Jadi, jika kalian sembarangan mencari masalah, kalian bahkan tidak akan tahu bagaimana cara mati. Mengenai kekuatan finansial, ada kamu yang melindungi. Ketajaman mata serahkan padaku saja. Sedangkan untuk kekuatan, orang gemuk bisa menggantikan. Kombinasi kita bertiga sangat cocok. Saya ini hanya terlihat gemuk saja. Jadwal acara perjudian batu. Totalnya 3 hari. Hari pertama pembukaan pasar. Setiap keluarga besar memamerkan batu mentah. Harga barang jadi sangat rendah. Yang terkenal bahkan memberikannya secara gratis. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan dan menunjukkan kekuatan. Ada hal baik seperti ini. Keesokan harinya,
adalah pengemasan bahan mentah dari pemasok. Tapi tidak bisa dipilih, tidak bisa dilihat. Yang membeli lebih banyak punya peluang untuk bekerja sama. Kalau kamu hari pertama mendapatkan barang bagus, hari kedua malah tidak mengeluarkan uang. Mungkin kamu tidak akan bertahan sampai hari ketiga. Ini kan seperti merampok secara terang-terangan, kan? Iya. Itu sangat curang. Kalau begitu, mending kita sebut saja Blackstone sebagai bandar judi. Hari ketiga ya. Ini adalah taruhan besar siapa yang bisa menebak bahan batu permata tertinggi nilainya. Bisa mendapatkan 200 juta dolar. Aku dengar tahun ini ada hadiah khusus juga. 200 juta dolar. Tapi tiket masuk ke taruhan besar ini harganya 10 juta. 10 juta? Tidak apa. 14 miliar? Mata saya ini memang untuk hal seperti ini, kan? Puncak awan. Apakah? Coba ini. Ya. Nona Huan. Ayo menari bersama. Hehehe hahaha. Menari itu menyenangkan. Aku akan menemanimu menari dengan baik. Iyalah. Apa yang dikatakan Anga itu bahasa burung. Tidak mengerti? Lihat saja gerakan ini dari Anga. Di sini adalah lembah naga. Kalau mau mengganggu orang, kamu salah tempat hari ini. Aku akan menunjukkan padamu betapa dalamnya seni bela diri lembah naga. Hehe, baiklah. Ini tidak mungkin. HMPH. Hanya kemampuan segini. Pergi. Negara naga tidak menyambut kalian, pergi kembali ke Jepang. Kami tidak menyambut kalian. Pergi kembali ke Jepang. Oke. Kita lihat saja. Saya katakan kepada kalian. Hukum negara naga melindungi kalian. Bukan berarti bisa mentolerir kelakuan kalian yang sembarangan. Jangan sekali lagi berbuat sembarangan. Jangan berpikir untuk kembali. Baghei. Dengarkan saya, duduk. Hahaha. Saudara, cara yang bagus, saya kagum. Nama saya Ju Heng. Bagaimana jika kita berteman? Saudara Ju, kehormatan bagi kami bisa bertemu dengan Anda. Kamu mengenal saya. Yinling Zhao Wan Kuing. Aku pernah mendengar kakekku menyebut tentang nama besar keluarga Ju. Tak disangka ternyata cucu Pak Zhao. Pak Zhao adalah idolaku. Besok sore sebelum pembukaan festival perjudian batu, aku akan mengajak kalian jalan-jalan. Bagaimana? Ada banyak tempat bagus di Yuntian. Pilihan utama adalah kuil Yuntian. Itu adalah tempat yang benar-benar penuh dengan bakat terpendam. Kebetulan kami juga ingin melihat-lihat. Baiklah, kalian semua pasti lelah setelah perjalanan panjang. Malam ini kita istirahat sejenak. Besok pagi kita berangkat. Baik, siap. 100 tahun yang lalu, tempat ini disebut Kuil Yundian. Kemudian berganti nama menjadi Kuil Yundian. Kegiatan ibadah sangat ramai. Gunungnya tinggi dan jalannya berbahaya. Hari ini kita memilih tempat ini untuk berdoa. Semoga besok di festival batu taruhan, kita bisa mendapatkan peringkat yang baik. Tempat yang baik untuk Feng Shui. Gunung memiliki kekuatan naga dan harimau. Memang luar biasa. Gunung setinggi ini juga tidak ada lift. Tuhan, tolong selamatkan nyawaku. Baiklah. Aku bilang, gemuk. Mulai sekarang, kurangi deh penelitian tentang film dari pulau itu. Sering-seringlah mendaki gunung. Berolahraga itu baik sekali. Siapa yang melakukan penelitian? Tapi Zuge ini bukan kuil apa gitu ya? Hahaha. Kamu terlihat bingung. Ya, Yundian sih sebenarnya adalah sebuah kuil Tao. Orang-orang dari aliran Tao berkumpul di sini. Sebagian besar biksu dari generasi sebelumnya berasal dari sini. Sebuah kuil yang disebut, itu cukup tidak biasa. Si anak muda dari keluarga Ju juga datang ke Yundian Si untuk berdoa, ya. Hahaha. Bahkan Laozi tidak bisa menyelamatkanmu. Kak Ju. Sayang sekali, sudah tidak ada gunanya. Chen Hai, jaga mulutmu baik-baik. Kehancuran dan kebangkitan keluargaku sudah ditentukan oleh takdir. Tidak perlu kau khawatirkan. Aku sarankan keluargamu segera mundur. Agar tidak mempermalukan diri sendiri. Di luar sana masih ada orang lain. Di luar langit masih ada langit. Gelarnya sebagai Raja Judi belum tentu tak terkalahkan.
HMPH, 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 HMPH. Saudara Ju, kita bertemu di meja judi. Jangan sampai semua chipmu habis. HMPH. Saudara Yo. Dia adalah yang mengklaim tak terkalahkan di seluruh dunia. Raja judi apa? Apa itu Tuan Namjari? Benar, dia. Dia adalah senjata rahasia yang diundang oleh keluarga Chen kali ini. Orang ini belajar dengan sangat keras. Sangat jarang kalah. Tapi bukankah 4 keluarga besar seharusnya maju dan mundur bersama? Mengapa mereka saling berjuang? Haha, zaman sudah berubah. Sekarang keluarga Chen dan keluarga Wei berkolusi dengan kekuatan eksternal. Mereka ingin menelan keluarga Ju. Selain itu, keluarga Wei hanya menonton dengan senang hati, menunggu keuntungan dari pihak ketiga. Artinya, pertaruhan kali ini adalah serangan mematikan keluarga Chen terhadap keluarga Ju. Benar, seharusnya pertaruhan ini bisa mengubah konflik menjadi perdamaian. Tapi sekarang mereka telah membuatnya menjadi situasi tanpa jalan keluar. Yang lebih buruk adalah, mereka sudah berhubungan dengan para ahli. Keluarga Ju sekarang benar-benar terisolasi dan tanpa bantuan. Hahaha, saya pikir ini adalah masalah besar. Ini bukan masalah sama sekali. Saudara Ouyang, saya hanya membicarakan hal itu karena menganggapmu teman. Bagaimana bisa kamu mempermainkan nyawa keluarga Ju saya? Apakah kamu tahu siapa saudara Feng saya? Saudara Li. Dia adalah raja dari raja, Kuwen Tian. Dan murid terkemuka dari legenda keluarga Zhao, Tuan Zhao, Li Feng. Kalian benar-benar murid dari 2 orang tua yang hebat. Ya, benar. Saudara Ju, jangan terburu-buru untuk menyerah. Antara kita sebenarnya ada ikatan. Aku pasti akan membantumu. Baik. Dengan bantuan saudara-saudara, keluarga Ju kali ini akan selamat. Setelah turun gunung, aku akan mentraktir kalian makan besar. Aduh. Kak Feng. Haha, saudara. Untungnya ini mobil off-road kita. Jalan gunung ini tidak mudah dilalui. Juga punya niat membunuh. UPS. Apa ini? Ini ninja Jepang. Kalian cepat lari. Aku akan melindungi. Tak perlu kamu melindungi. Baiklah, mereka suruh aku yang datang. Aku bilang, di zaman ini, alat ini masih yang terbaik. Di tempat ini tidak cocok tinggal lama. Kita harus cepat pergi. Gerakan yang direncanakan oleh komandan tidak kecil. Sepertinya mereka akan menekan kita di hari pertama. Terserah mereka apakah punya kemampuan itu atau tidak. Ini apa? Kayak batu bara. Kak Feng, kamu benar-benar mau pakai ini? Ini yang paling berharga dari semua alat. Batu ini saya ambil. Langsung kasih saya puluhan ribu. Saya mau, cepat buka ini untuk saya. Hahaha. Ini bukan pengikut kecil yang kemarin pergi ke arena. Apakah menurut Anda bisa takjub dengan membuat permintaan? HMPH. Mata mak yang rabun. Hahaha, adik, yakin mau buka batu ini? Jangan banyak bicara, cepat buka dengan satu tebasan. Saya pergi. Hari ini, hijau kaisar meledak warna. Batu dewa jatuh dari langit. Hahaha, saudara Li sungguh luar biasa. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Ju kami. Anak muda, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Bisakah saya meminjam untuk melihat hijau kaisar ini? Melihatnya tidak masalah. Jangan coba-coba lagi. Ternyata kamu yang mengambil yang kotor. Sepertinya keberuntungan rumah ini cukup bagus.
Semoga besok bisa seperti ini lagi. Tuan Enam Jari, tidak perlu banyak bicara. Besok akan terungkap. Semua, hari ini adalah hari kedua festival batu taruhan. Bagian pengemasan. Peserta diminta bergiliran memilih batu mentah secara buta. Lalu menawar dengan mengurangi harga. Harga tertinggi yang menang. Mode lelang buta. Dibatasi 3 putaran. Silakan berhati-hati dalam bertindak. Mode lelang buta. Dibatasi 3 putaran. Silakan berhati-hati dalam bertindak. Bahan ini tidak beres. 30 juta? Keluarga Feng menawar 30 juta. Ada yang lebih tinggi. 30 juta tidak jadi. Ambil yang 20 juta saja. 30 juta 40 juta. 50 juta saya ambil. Kalian terlalu berlebihan. Ini jelas-jelas kalian bersatu melawan kami. Benarkah kalian mengira kami tidak ada? Bagian ini saya ambil. Ini lagi-lagi barang rongsokan. Baiklah, 50 juta. Saya sudah pesan kamar. 60 juta, 70 juta, 1 miliar. Haha. 1 miliar beli satu bahan buangan. Ini Li Feng. Tidak mungkin dia benar-benar berpikir bisa terus-menerus mendapatkan barang bagus selama 2 hari berturut-turut. Aku rasa dia bukan ahli apa-apa. Hanya seorang penjudi sejati. 1 miliar masih bisa lebih tinggi lagi. 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. 1 miliar 3 kali. Terjual. Astaga, barang bagus minimal mulai dari 3 miliar. Jujia memenangkan lelang, Zamrud Raja terbaik. Mendapatkan kualitas tertinggi di seluruh acara. Kadang keberuntungan menentukan batu lelang. Kadang juga bergantung pada keberuntungan. Hanya saja aku tidak tahu apakah hari ketiga akan bertaruh besar. Apakah keluarga Ju masih punya keberuntungan seperti ini? Kita sudah sepakat, ya? Kalau keluarga Ju kalah, mundur dari puncak awan. Pasar batu mentah akan tetap setia menunggu. Hari ini adalah hari taruhan besar. Taruhan adalah yang utama. Pemenang akan mendapatkan hadiah uang sebesar 200 juta dolar dan hadiah misterius. Lahti penentuan. Perwakilan dari keluarga Ju, Li Feng, melawan Tuan Enam Jari dari keluarga Chen. Siapa nih anak kecil? Beberapa hari lalu dia jadi juara pertama. Sekarang dia masuk ke final. Benar-benar kuda hitam. Mungkin kalian belum tahu. Sekarang dia adalah tokoh terkenal di Yicheng, Li Feng. Aku pergi. Aku pernah melihat berita tentang ini sebelumnya. Bukankah itu dewa perang yang memotong peluru dengan pisau? Apa gunanya kekuatan? Ini adalah tentang keterampilan berjudi. Sejak hilangnya para dewa secara misterius, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuan Enam Jari. Tunggu saja. Anak ini pasti akan kalah dengan sangat memalukan. Anak, aku tahu kamu punya sedikit kemampuan. Tapi di sini bukan tempat untuk menunjukkan keberanianmu. Apakah kalian sudah siap untuk kalah dengan sedikit martabat? Kurangi omong kosong, mari kita mulai. Saya lihat kalian berdua sudah siap. Maka pertandingan dimulai. Putaran pertama adalah mendengarkan untuk membedakan batu giok. Keduanya perlu hanya mengandalkan pendengaran. Menilai apakah ada giok yang tersembunyi di dalam batu. Saat ini saya merasa malu. Di dalam batu ini terdapat giok hijau penuh. Jawaban benar, kalian berdua menjawab dengan benar. Hasil seri kali ini. Ada sedikit trik. Tapi ini baru permulaan. Putaran kedua untuk pengambilan bahan dan pengujian warna. Kedua pihak harus mengambil bahan dari kantong tertutup. Waktu terbatas 3 menit untuk menilai dan memberi tawaran. Pemburu utama, Jin. Dasar bahan dalam, kedalaman bagus, airnya baik. Di dalam tersembunyi satu bahan yang mengapung berwarna hijau cerah.
Hebat sekali. Muncul keahlian terkenal Tuan Enam Jari, teknik putus garis. Teknik putus garis dimulai. Tidak pernah kalah. Sekarang Li Feng pasti kalah. Putus jiwa. Menggunakan putus jiwa sedikit saja dapat mempengaruhi penilaian orang lain. Kulit kepompong yang sangat kuat. Tanpa jenis, tanpa air. Bahan mati di antara bahan mati. Saya menawar 1.680.000. Wow. HMPH. Li Feng menawar 1.686.000. Apakah Tuan Zi ikut menawar? Saya tawar 5.000 yuan. 5.000? Li Feng bermain-main seolah dia bodoh. Tidak benar, Tuan Liu Zi tidak pernah menawar sembarangan. Apakah dia benar-benar mendengar sesuatu? Saat kematian, kedua belah pihak sudah mengonfirmasi tawaran. 3 menit telah habis, mohon berhenti. Keluar dari hijau terang. Dasar biru yang cukup. Mulai bersinar cukup. Air jenis terbaik. Kaisar hijau terang. Hahaha. Bagus. Hahaha. Bagaimana saya bisa salah? Putaran kedua Li Feng menang. Kakak Feng, kamu benar-benar hebat. Kakak Feng, kamu benar-benar hebat. HMPH. Menggunakan teknik patah garis pun bisa berkata. Anak ini benar-benar monster. Tentu saja, ini adalah kakak Fengku. Anak muda. Sepertinya kamu tidak hanya pandai berjudi. Sama-sama. Jika anak muda seperti ini dibiarkan tumbuh beberapa tahun lagi, pasti akan menjadi keberadaan yang jauh lebih tinggi dari Kuentian. Saya harus menghancurkannya di pertandingan kali ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pemilihan bahan terakhir dengan batas waktu. Kedua belah pihak perlu memilih dari 100 potongan bahan. Satu-satunya yang berkelas kaisar untuk babak ini. Saya tidak berniat membiarkanmu menang. Nak, berani kamu meningkatkan taruhannya. Saya ingin bertaruh nyawa denganmu. Apa itu taruhan nyawa? HMPH. Taruhan mati. Di tempat kami, ini adalah jenis taruhan yang paling kejam. Diperlukan kedua belah pihak untuk menandatangani perjanjian hidup dan mati. Pemenang menentukan nasib yang kalah. Tuan Liu Jari mengusulkan taruhan mati. Apakah Tuan Li Feng menerima? Baik. Jangan. Sesuai aturan. Taruhan mati memerlukan penandatanganan perjanjian hidup dan mati untuk menentukan pemenang. Hidup dan mati tergantung diri sendiri. Silakan kedua peserta menandatangani. Hitung mundur 15 menit. Kedua belah pihak mulai memilih bahan. Bintang masa depan. Bintang listrik ekstrim. Bintang pemakan jiwa 7 bintang dibuka bersamaan. Aku harus menemukan satu-satunya aura kaisar. Ini dia. Aku bertaruh pada ini. Ini adalah jenis hijau yang sangat baik. Jika terbuka, kamu akan mati. Kak Xiao Feng harus memilih dengan benar. Batu itu terlihat paling tidak mungkin ada. Tapi itu adalah Kak Feng saya. Tidak mungkin dia gagal. Pemilihan bahan oleh kedua belah pihak selesai. Hitung mundur 15 menit. Selesai, mulai membuka batu. Keluar hijau, jenis air sangat bagus. Teksturnya lembut. Hijau es laut. Mister. Yuzu menang, menang. Hahaha. Inilah harga dari kesombonganmu. Bintang listrik ekstrim. Dia terlihat seperti malaikat maut. Bintang listrik ekstrim, hancurkan. Wah, benar-benar hebat. Hijau kaisar adalah hijau kaisar penuh warna. Tingkat air ini sangat ekstrim. Bisa dibilang langka dalam 10 tahun. Dia menang, dia menang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Tidak. Aku tidak percaya takdir, aku bertaruh dengan Li Feng Seng. Menurut taruhan, Tuan Liu Ju harus pergi mati sendiri.
taruhanmu kalah. Tapi nyawa saya bisa diabaikan. Saya meminta Anda untuk keluar dari dunia batu permata. Beri saya kesempatan, saya adalah seorang penjudi. Bukan Algojo. Saya menang, Li Xiong, saya menang. Keluarga Ju saya juga menang. Selanjutnya, kami mengundang pemenang taruhan besar dari festival batu permata ini. Tuan Li Feng untuk naik ke panggung menerima hadiah. Kawasan tambang batu permata akan dimiliki dan diberikan oleh Tuan Li Feng. Hadiah sebesar 200 juta dolar. Ah, saudaraku, aku sangat berterima kasih padamu. Kau tidak hanya menyelamatkan nyawaku, Ju Heng, tapi juga menyelamatkan keluarga Ju. Keluarga tidak perlu bicara dua kali, kan? Kau benar-benar gila. Kalaupun aku gila, aku hanya gila karena kamu. Zhao Wanqing, maukah kau menikah denganku? Saya bersedia. Aduh, baiklah. Selamat, selamat. Benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Saudara-saudara. Dalam hidup ini, berapa kali kita bisa berkumpul sebanyak ini untuk makan? Di jalan pengabdian. Yang paling ditakuti adalah hati yang gelisah. Kita bisa duduk bersama makan malam reuni. Lebih berharga dari 100 tahun meditasi haha. Ayah, dulu kamu setiap hari bermeditasi tanpa turun gunung. Kenapa sekarang malah ikut-ikutan ramai-ramai? Bukankah ini anak muridku yang berprestasi? Keluarga Ju berkat dia bangkit kembali. Pertarungan di puncak awan pecah. Bahkan badan keamanan pun berhutang budi padanya. Aku ini orang tua-tua. Punya muka? Haha. Kita berdua ini memang hebat. Hahaha, saya usulkan. Untuk kehamilan kakak ipar saya. Untuk kebahagiaan hidup kakak dan kakak ipar saya. Mari kita angkat gelas. Baik, ayo bersulang.